Ya, semua listener, kembali lagi di Senin Inspirasi bersama dengan Welang Pelang UMKM Pendidikan Non Formal. Di studio masih menemani kita juga ada Kak Rani dan juga Kak Ina. Ini adalah dari tim Welang Pelang, di mana tadi mereka sudah ngobrol banyak mengenai apa aja kegiatan di Welang Pelang ini. Karena kalau tim workshopnya tuh namanya Welang Pelang Workshop. Kemudian kalau WPN Friends itu komunitas. untuk Komunitas. lebih ke komunitasnya. Oke, jadi untuk small listener yang mau ikutan menjadi komunitas dari Welang Pelang juga boleh ikutan nih. Kalau mau jadi salah satu bagian dari komunitas, boleh gabung di mana mungkin? Boleh dikontak di Instagramnya di Welang Pelang. Di situ ada kontak person, nanti bisa dihubungi. Oke. Di situ ada CP-nya, jadi kalau mau jadi anggota langsung masuk aja kali ya. Kak, saya mau jadi anggota dong. Kamu bisa ngapain? Enggak, saya bisa nonton kakak aja berdua. Kalau masuk komunitas harus sudah bisa menyulam, atau misalkan saya mau masuk komunitas tapi saya baru mau belajar, bisa nggak tuh? Kalau kita sih nggak, kita lebih ke crafternya. Oke. Memang sudah bisa memiliki skill sendiri. Oke, jadi yang sudah punya skill lah ya. Jadi kalau baru mau belajar aja dulu. Mungkin lebih ke arah ke workshopnya dulu. Ikut dulu. Oke, nah itu dia persyaratannya. Kalau mau jadi masuk anggota, setidaknya udah bisa menyulam ataupun yang lainnya. Tapi kalau baru mau belajar ya silahkan ikut workshopnya. Nanti untuk harga dan penawaran bisa cincai lah ya. Bisa diatur. Nah, kalau kita mau tahu dong, ini kegiatan atau rencana-rencana ke depan dari Welang Pelang sendiri apa aja nih, Kak? Silakan Kak Nani. Jadi kalau rencana ke depannya, selama ini kan kita terhambat dengan pandemi ya. Nggak boleh bikin kegiatan-kegiatan offline. Betul. Nah, sebelum pandemi itu kita sempat mengadakan satu festival yang kita kasih nama WP Craft Festival. Nah, itu bagian pertama kita, dari situlah lahirnya kemudian WPN France. Kita menggandeng crafter-crafter yang ada di Makassar. Nah, rencana kedepannya itu kita mau bikin bagian keduanya nih, dengan lebih banyak lagi crafter. Oke, chapter 2 lah ya. Chapter 2-nya. Oke. Jadi semoga pandemi bisa cepat-cepat berlalu lah ya. Sudah tidak pandemi lagi, supaya kita bisa bekerja lebih leluasa lagi, lebih bebas lagi, lebih banyak lagi yang bisa disentuh lah ya. Oke. Oh, itu ada chapter 2-nya berarti ya. Selain kegiatan festival itu, nanti ada nggak sih kegiatan sosial yang dilakukan oleh WP ini sendiri? Ada, kita biasa mengadakan workshop gratis. Ada juga yang gratisnya. Iya, ada. Wow. Workshop gratis itu kita awal kita berdiri itu kita awalnya kita memberi workshop gratis ke teman-teman adik-adik yang di Yayasan Kanker. Kanker anak, ya. Kita memberikan mereka workshop kecil-kecilan untuk memotivasi bahwa kita mendukung mereka. Seperti itu. Adik-adik juga ya, meskipun sakit tapi mereka tetap masih bisa gambar, bisa diberikan pelatihan. Betul. Yang lainnya mungkin kalau teman-teman disabilitas juga ada. Iya, ada. Kemarin tahun berapa kerjasama dengan Tenon. Jadi kita kerjasama, kita memberikan workshop gratis untuk para saudara-saudara kita saudara disabilitas ya. Kita memberikan apa ya itu hari. Waktu itu bikin pouch tote bag. Ya, tote bag ya. Jadi menjahit dan menempel. Dan menempel di situ mereka diajarkan. Iya, diajarkan. Waduh, jadi memang sangat menarik sekali WP ya. Selain ada festivalnya juga, kegiatan sosialnya juga tetap jalan. Nah, ini kan tentu saja kegiatannya ini mengarah ingin menjadi lebih besar lagi. Apakah ada payung hukum yang melindungi atau gimana? Seperti apa, Kak Nani? Tentu saja kita mau berkembang ke arah yang lebih besar lagi ya. Jadi dalam perencanaan kedepannya Welang Pelang memang sedang menuju ke sebuah badan hukum yang resmi. Jadi lagi dalam proses lah ya, karena mau menjadi besar, jadi memang harus ada pegangannya juga ya. Benar. Jangan sampai nanti pada saat bikin kegiatan saya ngaku loh saya yang buat kegiatan, padahal kegiatan ini diinisiasi oleh WP nih. Tapi kemudian Priscilla mengaku saya yang mengadakan kegiatan ini. Jadi memang harus benar-benar ada badan hukumnya biar
teman-teman yang ada di WP ini bekerja jadi lebih lebih aman juga, lebih aman, percaya diri lah ya. Iya. Karena Betul. ada yang menaungi gitu. Oke, baik. Karena kita juga sudah terbatas waktu, ini sudah mau masuk maghrib juga. Sebagai penutup nih terakhir dari Kak Nani, saya persilahkan apa yang kemudian ingin disampaikan di Senin Inspirasi kita untuk hari ini. Ada mungkin yang ingin dibagikan, inspirasi apa yang ingin dibagikan kepada seluruh smart listener yang mendengarkan saat ini. Silahkan Kak Nani. Kalau dari saya berangkat dari hobi merajut. Jadi awalnya hanya sekedar hobi yang kemudian saya jadikan terapi pada saat saya waktu itu baby blues habis melahirkan, yang sebelumnya aktif kemana-mana tiba-tiba harus terkurung di dalam rumah dengan seorang bayi yang menuntut perhatian penuh. Akhirnya saya alihkan dengan merajut. Nah, untuk teman-teman ibu-ibu yang membutuhkan terapi healing sebagai healing untuk baby blues, bisa dicoba untuk belajar merajut ataupun dengan seni-seni lainnya. Oke, baik. Kalau dari Kak Ina sendiri, silakan. Kalau saya sendiri intinya kita harus terus belajar aja. Apapun itu, mulai dari craft atau apapun, kita bisa belajar. Intinya belajar kemudian tekun ya. Biasanya kan kalau di awal itu senang ya, tapi 1 hari, 2 hari, 1 minggu, aduh kayaknya membosankan. Kayaknya perlu konsisten juga dengan apa? Konsisten. Misalkan menyulam, baik itu menyulam, melukis ataupun tadi seni kristik itu kristik itu memang butuh ketelatenan dan juga kesabaran ya. Kalau misalkan kita cuman kayak panas-panas teh ayam gitu ya kan, itu barangnya nggak akan jadi. Itu barangnya nggak akan jadi tuh beneran. Karena saya pernah satu kali saya juga coba untuk menyulam ya, awalnya menyenangkan, lama-lama membosankan. Rasanya membosankan ya, tapi jadi beda-beda memang. Beda, tapi ternyata kalau ditekuni smart listener ini bisa menghasilkan. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Nani bahwa ada beberapa barang mulai dari 10.000 sampai jutaan rupiah bisa dihasilkan dari kerajinan ini. Kalau ada dari smart listener yang kemudian tertarik ya, silakan mungkin bisa menghubungi di mana nih? Mungkin bisa lihat kontaknya di Instagram. Di Instagram, baiklah. Nama Instagramnya apa nih? Welang Pelang. @welangpelang. Di situ kemudian ada infonya, bisa langsung DM ya. Bisa DM atau WhatsApp. Itu nomor WhatsApp. Ada nomor WhatsApp. Ada nomor WhatsAppnya juga. Kalau mau nelpon juga ada di situ. Oke, wow, berarti sangat mudah sekali. Oke, smart listener, kalau mau bergabung bersama dengan Welang Pelang langsung masuk ke Instagramnya @welangpelang. Di situ ada kontaknya, kalian bisa langsung hubungi ya. Mau bergabung, mau ikutan apa aja, mau belajar apa aja, atau bertanya apapun mengenai kegiatan seni menyulam, melukis dan lain sebagainya, boleh langsung hubungi. Baik, terima kasih banyak buat Kak Nani dan juga Kak Ina. Terima kasih buat kehadirannya di studio Smart FM, sudah berbagi bersama dengan kita juga di Senin Inspirasi yang memang benar-benar memberikan inspirasi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin yang saat ini kondisinya sama seperti Kak Nani mungkin. Nah, ini boleh dicoba, boleh terapi. Kalau belum tahu seperti apa, boleh langsung dihubungi WP untuk belajar di workshopnya. Baik, nanti kita ketemu lagi di inspirasi yang lainnya. Di setiap hari Senin kami akan hadir memberikan inspirasi untuk seluruh smart listener.